Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala waliyahum bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ta'ala syafi'a jama'ana wa ba'du. Hadirin wal hadirat, keluarga besar Raja Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim keluarga Nusantara, kami tim keluarga besar Raja Nusantara, dalam kesempatan yang baik ini akan menjelaskan atau memberikan pandangan tentang kesehatan lingkungan dengan standar standarnya adalah spiritual intelijensi. Kita akan memohon dengan spiritual mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan arahan, bimbingan, dan juga diberikan satu gambaran tentang kesehatan lingkungan kita. Kemudian di intelijensi kita sudah punya dokumen-dokumen yang ada, dan dokumen ini kita padukan dengan spiritual sehingga akan melahirkan gagasan dan juga informasi-informasi baru yang sangat dibutuhkan dalam pembenahan lingkungan, karena di alam ini adalah tidak ada yang abadi kecuali perubahan sendiri, dan perubahan yang terbaik adalah merubah dari yang tidak baik menjadi baik, perubahan yang terorganisasi, perubahan yang masif yang direncanakan, dan perubahan menuju kepada kesempurnaan dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah, kita melihat kondisi lingkungan kita ini hidup dalam posisi sebagai makhluk sosial. Kalau bahasa lain ada zon politik, kan makhluk sosial ini tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu kita melibatkan alam lingkungan, alam masyarakat, baik yang kaitan dengan alam benda mati, tumbuhan, hewan, dan manusia selingkungannya. Semua itu kita libatkan dalam bentuk kesempurnaan dan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup. Kita lihat bahwa sasaran kita sebagai manusia, jadi keluarga muslim, itu memberikan arahan untuk konsep kesolehan individu. Ditandain kesolehan individu ditandain dengan sehat jasmani, sehat biologi, sehat psikologi, sehat emosional, sehat intelijensi, dan sehat spiritual. Dari kesolehan individu ini kita akan melanjutkan kesolehan masyarakat. Hadirin rahimakumullah, bahwa masyarakat ini adalah kumpulan dari keluarga. Jadi kalau kita ini individu-individu ini kumpulannya menjadi keluarga. Nah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu nanti akan melahirkan masyarakat yang marhamah, masyarakat yang ramah tamah, masyarakat yang damai, sejahtera, tolong menolong, dan masyarakat yang peduli satu dengan yang lain, dengan saling mensupport satu dengan yang lain. Kemudian dari masyarakat itu nanti akan sampai ke tatanan negara. Tatanan negara ini kita juga memohon kepada Allah agar menjadi negara yang thayyibah, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Tatanan negara ini kita punya cita-cita, itu ada 5 yang harus bisa diraih tatanan negara, yaitu sisi keamanan, kenyamanan dalam bernegara,
sisi keadilan, adil, kemudian melihat ketimpangan sosial itu tidak nyaman, maka kita mohon negara harus ditegakkan dengan rasa keadilan. Kemudian kita juga butuh pendidikan, keteladanan, dan juga membutuhkan arahan, platform bagaimana warga negara itu memiliki tingkat intelijensi yang sehat. Kemudian kita juga memiliki kebutuhan kesehatan, baik sehat jasmani, secara biologis maupun sehat rohani, yaitu aman, psikisnya, emosionalnya, intelijensi dan spiritualnya juga sehat, dan memiliki kesejahteraan dalam arti kecukupan terhadap capital untuk usaha, modal untuk usaha, sehingga masyarakat itu bisa melakukan kegiatan yang disupport oleh ekonomi yang berkeadilan, sehingga keadilan sosial bagi seluruh warga negara, bagi seluruh masyarakat itu akan tercapai dengan baik. Kemudian kita juga membutuhkan bersihnya udara. Hadirin rahimakumullah, di lingkungan kita ini memang banyak sekali timbunan-timbunan sampah yang menyebabkan sampah itu akan mengotori udara, dan sampah itu juga menjadi polusi tanah, dan sampah itu juga menjadikan polusi air. Jadi lingkungan yang sehat itu terdiri dari tanah yang subur, yang tidak terpolusi, udara yang bersih, dan air yang bersih. Sehingga kecukupan tanah untuk hidup itu dengan kenyamanan, bersihan, kemudian udara yang dihirup itu dengan udara yang segar, kemudian air jernih, air bersih untuk mandi, untuk minum, dan semuanya. Karena kita nanti juga akan mendorong untuk bagaimana masyarakat itu berbudaya yang sehat. Hadirin rahimakumullah, jadi kalau kita mau berbudaya yang sehat itu dari sisi sosial kemasyarakatannya, kita harus bergaul dengan lingkungan. Ada kita hajatan lingkungan, ada pernikahan, ada juga hitanan dan semua, ada kematian, kita juga harus datang. Kemudian keramahan lingkungan dalam tempat-tempat ibadah itu juga menjadi titik temu saudara-saudara kita yang keluarga muslim adalah minimal sehari semalam itu 5 kali di dalam kita mempertemukan, jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah itu ternyata itu efektivitasnya tinggi, saling menyapa, saling peduli, dan kekeluargaan. Tumbuhnya paguyuban, tumbuhnya pengajian, majelis taklim, itu juga akan menciptakan kondisi yang kondusif, yang bermartabat, satu dengan yang lain saling menjaga. Kemudian di lingkungan RT RW juga tegas untuk pembuangan sampah, pembakaran sampah. Ini juga sangat dipedulikan, terutama daerah Jakarta. Ini juga sangat peduli lingkungan, supaya apa? Udaranya bersih, tanahnya tetap subur, airnya jernih. Maka saudara-saudara kita yang di tempat-tempat yang air keruh, kotor, tanahnya potensinya kena limbah, udaranya tidak bersih, itu kenyamanannya sangat
kurang bisa dirasakan nyaman. Bahkan di depan rumah itu air genang, banyaknya jentik-jentik nyamuk dan semua, terus bau yang menyengat, itu juga akan merugikan dari sisi kesehatan kita semua. Untuk itu, mari kita bersama-sama, yang pertama kesolehan individu tadi, kita harus soleh secara individual. Pertama, sehatnya jasmani, biologi, sehatnya psikologi, sehatnya emosional, sehatnya intelijensi, dan sehatnya spiritual. Dengan cukup ibadah, cukup kebutuhan, semuanya terakomodir. Kemudian menciptakan masyarakat yang marhamah. Masyarakat marhamah itu adalah masyarakat yang banyak orang-orang di dalamnya dengan keramahan, dengan kesopanan, dengan kebaikan dari sisi tata bahasa, kemudian santun dalam bertindak, dan semuanya itu yang akan nanti mendorong ke satu negara yang thayyibah, yang baldatun thayyibatun wa ghafurun ghafur. Nah, negara yang thayyibah itu memiliki 5 tadi. Keamanan harus ditegakkan dengan sempurna, dan ini harusnya bebas nilai. Hadarakumullah, keamanan ini kita menggunakan sistem kamrata, sistem pertahanan rakyat semesta. Ini masyarakat kita ini menjaga keamanan, kemudian didukung oleh TNI dan Polri, maka disitulah keamanan bisa ditegakkan dengan baik, sehingga aman, nyaman, damai bersama warga negara. Kemudian di sisi keadilan ini juga sangat dibutuhkan. Kalau dari sisi keadilan tidak ditegakkan dengan baik, maka di situ akan terjadi jealous. Sebagai koreksi dari negara kita yang sekarang ini, sisi keadilan masih mencederai halayak ramai. Karena apa? Karena dari sisi keadilan ini belum bisa menjangkau semua. Satu contoh yang kecil, contoh yang di depan mata itu korupsi merajalela, namun pelakunya tidak secepatnya diadili. Ketika diadili hanya 1-2 orang, imbasnya begitu banyak pelaku-pelaku, namun belum semua. Bagaimana keadilan ini harus ditegakkan? Karena langit dan bumi itu tiangnya, yang tidak kelihatan itu tiangnya ternyata keadilan. Jika keadilan tidak ditegakkan, maka malapetaka dan juga musibah akan menimpa orang-orang lain. Maka dari itu kita menghimbau kepada pemerintah untuk selalu cross check agar keadilan ini dimulai dari yang kecil, lingkungan kecil, sampai lingkungan yang besar dimanapun. Yuk kita bersama-sama berperilaku adil. Insya Allah keadilan bisa ditegakkan dengan bersama-sama. Hadirin rahimakumullah, kemudian dari tatanan pendidikan ini harusnya diperoleh oleh warga negara dengan tidak ada diskriminatif. Karena tidak ada diskriminatif itu, harusnya pendidikan itu bebas nilai. Jadi kalau yang keamanan, keadilan, pendidikan, kesehatan, ini harusnya bebas nilai. Supaya apa? Supaya bisa menyerap seluruh warga negara untuk punya peluang berpendidikan. Karena regenerasi akan terjadi, kemapanan sosial akan jadi generasi-generasi yang sehat, lewatnya adalah pintunya pendidikan.
Maka pendidikan ini adalah pintu untuk merubah posisi negara, apalagi Indonesia ini generasi mudanya lebih banyak. Maka harusnya pendidikan tetap digelar dengan bebas nilai, dan negara memfasilitasi itu karena itu sebenarnya adalah kewajiban dari negara. Dan sekarang ini kita sudah menyelenggarakan pendidikan dengan baik, namun mari kita tingkatkan untuk lebih baik lagi. Jangan sampai ada anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan karena biaya. Hadirin rahimakumullah, kemudian kesehatan. Kesehatan ini kita sudah punya puskesmas begitu banyak. Maka nanti kita akan mendorong orang lain untuk berbudaya sehat. Berbudaya sehat itu termasuk perilaku. Ketika kita buang hajat, ada saniter. Kita buang air yang kotor, ada tempatnya. Kita buang sampah, ada tempatnya. Dan semua itu akan memberikan kesehatan yang maksimal. Jadi tidak hanya budaya, tidak hanya kesehatan individual, tapi budaya sehat ini juga sangat dianjurkan. Dengan budaya sehat itu, maka lingkungan akan bersih, udara bersih, air jernih, tanah subur. Karena penempatan sampah, penempatan tempat-tempat kotor itu sudah dilokalisir, sehingga semua itu akan mendapat perhatian khusus buat kita semua. Jadi kita sebagai warga negara, lingkungan, masyarakat harus peduli dengan kebudayaan menuju kepada sehat, yaitu budaya yang sehat. Karena kuratif lebih preventif lebih bagus daripada kuratif, mencegah lebih bagus daripada mengobati. Nah, bila saudara-saudara kita yang sudah kena penyakit, maka ada tempatnya untuk berobat, yaitu menyelesaikan permasalahan kesehatan ini menjadi sehat kembali normal sebagaimana biasanya. Hadirin rahimakumullah, kemudian dari kesejahteraan ini sebenarnya kita juga harus melihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu kita mengalami 5,11%. Namun pertumbuhan ekonomi ini hanya orang-orang tertentu. Seharusnya capital working, modal kerja itu harus menyentuh kepada bawah, kepada masyarakat bawah, masyarakat floor. Kita ini negara agraris, kita juga negara maritim. Saudara-saudara kita di pertanian, di perkebunan, di perikanan, di nelayan, ini butuh modal. Hadirin rahimakumullah, kalau modal itu kita geser ke bawah, mereka itu dikasih modal yang cukup, kemudian dikoordinir dengan baik, hasil tangkapan ikan nelayan, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perkebunan itu negara yang memfasilitasi untuk dibeli, maka itu akan timbul kesejahteraan. Di antaranya negara yang begitu adalah negara Jepang. Maka Jepang itu petaninya itu ya bisa mahal karena hasil pertaniannya diambil oleh negara untuk difasilitasi, dijualkan, marketingkan, sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga subsidi. Namun masyarakat yang produktif pertanian itu ada kepastian nilai atau kepastian pendapatan. Jadi dengan kepastian pendapatan itu kesejahteraan akan
terdongkrak. Maka nanti ketika kesejahteraan itu dari floor, dari bawah, dari masyarakat bawah, kemudian naik ke atas itu akan kokoh, karena hitungannya 20% itu elit, 30% itu adalah middle, 50% itu adalah floor, bawah. Bawah itu 50%, 30% itu tengah, dan 20% itu atas. Nah, ketika kita hanya mengurusi yang 20% dengan padat modal, bukan padat karya, ini hasilnya pertumbuhan ekonominya tinggi namun tidak merata. Nah, kalau kita menggunakan akses capital disebar ke bawah, ini jadinya padat modal, padat karya. Dengan padat karya ini akan menghasilkan hasil yang baik dengan koordinasi yang baik. Hadirin rahimakumullah, ini adalah bagian dari himbauan, harapan, dan bagaimana kita mengeksploitasi potensi-potensi alam untuk kesejahteraan bersama. Nah, ketika arus bawah ini kuat, petani, perkebunan, perikanan, pertanian, nelayan ini basicnya dikuatkan dengan modal yang cukup, kemudian hasilnya diambil, kemudian difasilitasi untuk dimarketingkan, itu pasti akan mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Karena prinsip ekonomi itu sebenarnya hanya dua. Yang punya barang butuh uang untuk bisa memenuhi kebutuhannya, yang punya uang untuk butuh barang untuk menambahkan profitnya. Jadi ketika nanti barang dikonter dengan uang, maka ketika barang dijual dapat profit, itulah sebenarnya sirkulasi antara barang dan uang akan bisa bergerak dengan baik, dan masyarakat bawah ini diberi fasilitas untuk itu dengan dikeluarkannya legal aspek yang cukup. Kalau di RN Radio Nusantara itu kita menggunakan sistem Baitul Mal. Baitul Mal itu menggunakan share, bagi hasil. Jadi bagi hasil itu dengan porsi 60-40. Jadi 60-nya itu capital financial yang punya uang, 40 itu adalah yang user pengguna. Jadi kalau kita menggunakan capital untuk di floor ke bawah dengan share 60-40, maka akan melahirkan pemerataan terhadap kesejahteraan floor bawah yang akibatkan jadi middle-nya kuat, elitnya juga akan tambah kokoh. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi usaha-usaha kita dalam mensejahterakan kesehatan bersama, sehat lingkungan, sehat badan, sehat masyarakat, dan sehatnya negara. Insya Allah menjadi keluarga individual yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, masyarakat yang marhamah, negara yang baldatun thayyibatun ghafurur rahim. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi ayati wa tikum taqabbal wassalamualaikum wa isyaril muslimin muslimat wal mu'minina wal mufastaghfiru rahim. Subhanallah wa salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.